Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nah, kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Pertama ada Eldira Octavia dengan NIM 2205124833. Selanjutnya ada Flora Juni Awana dengan NIM 2205135761. Selanjutnya ada Harum Cantika Septiani dengan NIM 2205113580. Selanjutnya ada Selvi Rahayu Sihombing dengan NIM 2205113582. Selanjutnya ada Wilda Novianti dengan NIM 2205124834. Nah, kelompok 8 akan membahas mengenai aplikasi gaya gesek dan gaya melingkar pada bidang datar. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu gaya gesek dan gaya melingkar? Nah, gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Sedangkan gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Nah teman-teman, di samping sudah ada nih sebuah contoh gambar mengenai gaya gesek dan gaya melingkar pada bidang datar. Kira-kira dari gambar ini teman-teman dapat mengartikan apa nih mengenai gaya gesek dan gaya melingkar pada bidang datar? Nah, jika teman-teman penasaran, maka tonton sampai habis ya videonya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V melewati sebuah tikungan datar horizontal. Bentuk tikungan melingkung dengan jari-jari sebesar R, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada saat berada di tikungan, komponen gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah sumbu vertikal. Nah, untuk sumbu horizontal hanya ada gaya gesek statis atau FS. Karena gaya gesek ini bekerja pada arah radial dan menuju pusat lingkaran, maka gaya gesek bertindak sebagai gaya sentripetal positif. Oleh karena itu, supaya mobil tidak slip saat melewati tikungan, maka kelajuan mobil tidak boleh menghasilkan gaya sentripetal yang lebih besar daripada nilai gaya gesekan maksimumnya. Merupakan persamaan dari gambar yang telah kita lihat pada PPT. Syarat menentukan kecepatan maksimum atau Vmax. Syarat pertama adalah sigma atau resultan gaya pada sumbu X itu harus sama dengan gaya sentripetal atau Fs. Gaya yang bekerja pada kendaraan itu hanya gaya gesekan, maka gaya gesekan F itu akan sama dengan gaya sentripetal Fs. Kemudian, gaya gesekan itu sendiri sama dengan perkalian koefisien gesekan statis μs dikalikan dengan gaya normal n akan sama dengan gaya sentripetal yaitu m dikali v max kuadrat dibagi r. Kita tentukan gaya normalnya, yaitu dengan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa ini sama dengan 0? Karena kendaraannya tidak bergerak arah vertikal. Kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan ini, yaitu ada dua gaya, gaya berat dan gaya normal. Sehingga N dikurang W sama dengan 0. Maka dari persamaan ini, gaya normal N itu akan sama dengan W, sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu N sama dengan W sama dengan M dikali G. N yang sama dengan M dikali G kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu μs dikali N sama dengan M dikali V max kuadrat dibagi R, sehingga dihasilkan μs dikali M dikali G sama dengan M V max kuadrat dibagi R. Kita perhatikan di sini ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama dikali dengan M, maka kita peroleh V max kuadrat sama dengan μs dikali G dikali R. Dari persamaan ini kita bisa menentukan kecepatan maksimumnya, yaitu V max sama dengan akar dari μs dikali G dikali R, di mana μs ini merupakan koefisien gesekan statis, G ini percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan R merupakan jari-jari lintasan dengan satuan meter.
Rumus ini menyatakan kecepatan terbesar yang diperbolehkan agar kendaraan bisa melewati tikungan dengan aman tidak boleh melebihi kecepatan maksimum. Apabila nilai kecepatan kendaraan melebihi Vmax, maka dipastikan kendaraan tidak bisa melewati tikungan dengan aman atau kendaraan itu akan mengalami kecelakaan. Analisis yang bisa kita ambil adalah pada saat menikung, timbul gaya sentrifugal pada kendaraan karena lintasan yang meningkat. Gaya sentrifugal ini akan menarik kendaraan keluar lintasan, menjauhi pusat lintasan atau tikungan. Agar kendaraan aman melewati tikungan, maka gaya sentrifugal harus diimbangi oleh gaya sentripetal. Gaya sentripetal akan menarik kendaraan menuju pusat lintasan. Gaya sentripetal ini dihasilkan oleh gaya gesekan pada ban kendaraan dengan permukaan jalan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal atau penerapan dari gaya gesekan pada bidang datar berupa tikungan. Nah, sesuai soal pada slide bahwasannya sebuah mobil sedang melaju dan melintasi tikungan datar dengan jari-jari 25 meter dengan kelajuan 45 km per jam. Apakah mobil akan tergelincir apabila koefisien gesekan statis sama dengan 0,7 pada jalan kering dan koefisien gesekan statis sama dengan 0,2 pada jalan sedikit licin? Nah, sebelum kita mengetahui ini, apakah mobil tersebut akan tergelincir pada koefisien gesekan statis 0,7 dan 0,2, sebelumnya kita harus menjabarkan soal yang tertera pada slide. Nah, jadinya seperti yang telah disediakan, bahwasanya ada sebuah mobil nih yang sedang melaju dengan kecepatan 45 km per jam. Jadinya untuk menyederhanakannya, kita mengubahnya menjadi meter per sekon sehingga menghasilkan 12,5 meter per sekon. Nah, jadinya mobil yang melaju tersebut berada pada sebuah tikungan sehingga menghasilkan sebuah lingkaran dengan titik lingkaran atau titik pusat lingkaran ke mobil itu berjarak 25 meter. Nah, jadinya untuk mengetahui ini apakah mobil itu akan tergelincir atau tidak, kita harus mengetahui atau memahami nih penjelasan dari yang teman saya sampaikan tadi, bahwasanya kelajuan mobil tidak boleh menghasilkan sebuah gaya sentripetal yang lebih besar daripada kecepatan maksimum sebuah mobil tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencari sebuah kecepatan maksimum? Untuk mencari sebuah V maksimum, kita menggunakan rumus akar dari koefisien gesekan statis dikali gravitasi dikali jari-jari. Nah, untuk penerapan pada koefisien gesekan statis 0,7, maka kita langsung masukkan saja. Akar dari 0,7 dikali 10 sama dengan gravitasi dan R sama dengan 25. Maka didapatkan hasil akar dari 175 sehingga kecepatan maksimumnya menjadi 13,22 meter per sekon. Nah, dikarenakan kelajuan pertamanya adalah 45 km per jam atau 12,5 meter per sekon, lebih kecil daripada kelajuan maksimum, maka mobil akan berbelok dengan aman atau tidak akan tergelincir. Untuk koefisien gesekan statis sama dengan 0,2, maka langsung saja kita masukkan pada rumus akar dari 0,2 dikali 10 dikali 25 menghasilkan akar dari 50, maka kecepatan maksimum adalah 7,07 meter per sekon. Nah, jadinya dikarenakan kelajuan mobil tersebut pertama kali adalah 45 km per jam atau 12,5 meter per sekon, lebih besar daripada kelajuan maksimum, maka mobil akan tergelincir atau berbelok. Contoh soal kedua, sebuah mobil menempuh tikungan pada jalan datar yang memiliki jari-jari kelengkungan 25 meter. Koefisien gesekan statis antara ban dan jalan adalah 0,4 dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah kelajuan maksimum yang diperoleh agar mobil dapat menikung tanpa selip? Nah, pada gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa diketahui jari-jari sama dengan 25 meter, koefisien gesekan statis sama dengan 0,4 dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk penyelesaiannya, maka
Untuk koefisien gesekan statis sama dengan 0,4, V maksimal akar koefisien gesekan statis dikali gravitasi dikali jari-jari. Maka dapat diperoleh akar dari 0,4 dikali 10 dikali 25. Maka didapat akar 100. V maksimum sama dengan 10 meter per second. Jadi, kelajuan maksimum yang diperoleh agar dapat menikung tanpa selip adalah 10 meter per second. Itulah sedikit penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai aplikasi gaya gesek dan gaya melingkar pada bidang datar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.